Ini berkaitan dengan masyarakat ya tadi. Saya memahami atau percaya setiap masyarakat lokal, adat atau lokal yang lain itu punya knowledge. Pasti mereka punya knowledge. Masalahnya kita hargai nggak? Itu problem besar itu. Problem besar. Dan ketika kita menghargai dan ketika ajak dan ketika mereka tahu bahwa lifestyle mereka berubah atau cara mereka berubah, mereka adalah orang-orang yang akan berjuang untuk konservasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Hadi Ali Kodra Podcast akan menyambungkan kembali pembicaraan soal antropologis dengan seorang ahlinya, Soraya Afif Bisde. Hal yang akan kita gali adalah berkaitan dengan kapasitas, kemampuan, dan penghargaan kepada masyarakat lokal, masyarakat tradisional. Kalau kita ikuti conferential parties dunia, negara-negara di sana, itu kan mengarah kepada ekonomi hijau, konservasi lingkungan, kira-kira gitu arahnya sudah bagus ya. Tetapi saya masih berprasangka bahwa tingkat desa itu masih jauh nian nih. Tetapi saya yakin di sana ada the local knowledge. Bagaimana mengembangkan pengetahuan lokal tadi. Itu sudah ada contoh di Indonesia, kita banyak sekali variasinya. Gimana maksudnya? Jadi gini, mungkin saya agak sedikit indifference ya dengan ekonomi ini. Ekonomi itu iya bisa membantu, tapi bisa juga enggak. Nah, jadi dia punya dua sisi. Dua mata uang. Ekonomi mana yang membantu? Ekonomi yang enggak. Gitu loh. Nah, harus dikenali itu ya? Harus dikenali, karena nggak semua yang namanya ekonomi itu. Jadi udah bilang ekonomi ini, ekonomi mana dulu nih? Karena ekonomi salah satunya adalah bagaimana mendapatkan profit segede-gedenya. Sejangka waktu. Dalam jangka yang singkat-singkatnya. Kemudian segelintir orang saja yang kaya, yang luar biasa, yang lain kalau bisa ditekan. Itu ada cabang ekonomi yang begitu soalnya. Betul sekali. Dan kita lihat sekarang. Ya, kita lihat sekarang. Nah, jadi ekonomi solusi tapi juga masalah. Nah, harus dikenali. Jadi bukan ekonomi yang kita harus lihat ini. Bukan ekonomi investasi ada keuntungan. Ya, jadi saya nggak anti perusahaan atau company enggak. Tapi yang bagaimana? Gitu kan. Yang tidak hanya mau untung segede-gede sendiri, tapi juga dia bersedia sharing dan melakukan satu investasi yang juga dia lakukan secara hati-hati. Nah, artinya ketika kalau ini bagus nih gini, tapi ini nanti dulu deh kita berhenti dulu, kita lihat dulu gitu. Nah, jadi itu masalahnya tidak semua melakukan itu. Ya, artinya dalam konteks bagaimana kita melakukan kehati-hatian. Nah, kedua, ini berkaitan dengan masyarakat ya tadi. Saya memahami atau percaya setiap masyarakat lokal, adat atau lokal yang lain itu punya knowledge. Pasti mereka punya knowledge. Masalahnya kita hargai nggak? Itu problem besar itu. Problem besar. Dan ketika kita menghargai dan ketika ajak dan ketika mereka tahu bahwa lifestyle mereka berubah atau cara mereka berubah, mereka adalah orang-orang yang akan berjuang untuk konservasi. Dia ada di depan. Ada di depan. Bukan orang, seringkali bukan orang kota, mereka di depan, di situ. Ada di situ sudah. Nah, jadi bagaimana kita memberikan keyakinan kepada mereka, memberikan share yang fair kepada mereka, role yang benar kepada mereka, sehingga mereka lihat, oh ya, saya dihargai. Kemudian kalau saya melakukan ini, saya dihargai sebagai orang yang
hero untuk konservasi. Nah, sekarang persoalannya mau nggak kita melakukan itu? Nah itu, jadi pandangan Mbak Soraya yang concern terhadap yang bagaimana ada local knowledge dihargai, sampai sejauh mana ini kita ini, atau you compare lah dengan negara maju ini gimana sebenarnya? Begini, Prof. Hadi Abdikoldra, dulu waktu saya kan mulai belajar yang begini kan dari waktu saya di Walhi ya. Ya, saya kenalnya di Walhi. Iya, di Walhi kan waktu itu. Nah, kebetulan saya ke Amerika nih, diundang, dan undangannya menarik. Saya bilang, saya mau ke kawasan yang orang-orangnya anti konservasi. Jadi ada di sana juga. Ada ternyata. Ya, anti konservasi. Ada anti konservasi. Saya datang, saya ngobrol. Oh, ada sejarah ini, sejarah itu kan. Terus saya bilang, itu artinya kawasan itu kawasan konservasi? Iya. Kawasan konservasi. Taman nasional mungkin? Taman nasional. Nah, jadi bahkan di yang kita selalu ngeliatnya kan orang luar kan, hebat. Soalnya hebat. Majulah. Dari situ saya melihat proses. Disitulah satu pengalaman, learning saya. Ini di Amerika nih? Ini di Amerika. Saya waktu itu kan 93 waktu Bill Clinton menjadi presiden pertama, lalu mereka salah satunya itu mau mengkonservasi ada satu burung hantu. Nah, si burung hantu itu kalau dia ada di wilayah-wilayah yang bukan kawasan sekalipun, itu harus dikonservasi, itu nggak bisa ditebang gitu. Bikin orang marah. Rame, ya. Wah, rame. Nah, jadi saya ke semua, satu-satunya saya yang saya mau ke yang ini, ke ini, semua saya obrol, saya. Apa karena Mbak Soraya orang Indonesia? Ya mungkin ya, karena saya pengen belajar. Itu bagusnya ya program. Saya benar-benar terima kasih sama program itu karena dari situlah saya bisa belajar bahwa konservasi itu society consensus. Society consensus. Itu selalu saya bilang sama semua. Kalau kita tidak ada orang yang memang mau satu wilayah atau satu program konservasi itu berjalan, enggak bisa kita melakukan itu. Enggak akan ada itu. Jadi harus sama-sama tujuan? Harus sama tujuan. Jadi itu yang bilang social consensus. Nah, kalau di Amerika sudah melewati konsensus itu, jadi mereka memang bahkan mereka sangat kencang sekali, kalau bahkan pemerintahnya ini mereka protes gitu kan. Konservasi kita jalan. Kalau kita melihat konservasi adalah identitas kita yang harus kita pelihara. Konservasi adalah identitas kita yang harus kita perjuangkan, pelihara. Harus kita perjuangkan. Nah, konservasi seperti apa? Ya, itu anunya. Harus kita temukan model Indonesia untuk konservasi, yaitu tidak boleh menggusur, tidak boleh mengeliminir orang, karena nggak mungkin di Indonesia itu ada konservasi itu bersih-bersih semua, nggak mungkin. Yang sudah ada di situ. Ya, berkolaborasi dengan mereka. Kalaupun mereka misalnya, tapi masyarakatnya begini, lihat dulu kenapa mereka melakukan itu. Pasti ada alasan. Tapi ada mansab, karena mereka kan growing ya, bertambah jumlahnya. Kalau terus tambah tidak dibatasi, lalu ini bagaimana dengan alam yang terbatas? Kalau saya punya perspektif begini tentang populasi ini ya. Populasi is not automatically penyebabnya. Tidak. Kalau kita lihat kerusakan lingkungan di Kalimantan, apakah karena orang Dayak yang merusak? Enggak kan? Enggak. Itu satu bukti itu. Ada kebijakan, ada eksploitasi, ada itu. Jadi populasi tidak langsung, tidak inherent gitu. Kalau populasi sedikit, lalu kita perlu resources yang banyak, kita perlu listrik, perlu ini, perlu ini. Kita mengekstrak akhirnya. Jadi kita lebih merusak daripada orang di kampung yang menggunakan yang biasa sehari-hari saja. Gitu loh. Jadi nggak ada linear penyebab. Itu yang saya pelajari dari ekologi politik adalah relasi-relasi politik dan power yang harus kita cek. Bukan sekedar populasi. Populasi itu bisa
dan mungkin bukan penyebabnya. Jadi ini kawan-kawan, kita mesti harus masuk kepada parameter-parameter yang ada di lapangan ya. Betul. Kenali itu. Kenali itu. Jadi artinya tidak semua growth of the population adalah otomatis. Ya. Tidak. Tapi ujungnya tadi lah. Tapi lifestyle, kebutuhan resources, itu yang akan merombak. Karena perlu resources kan. Jadi berarti itu pengaruh luar dong. Pengaruh value, cara hidup. Oke. Apakah kita kebijakan juga masuk? Oh, sangat besar. Oke. Ya. Saya nggak tahu Pak Prof Hadi dulu masih ingat nggak? Kita kan punya program atau di dunia punya program Integrated Conservation and Development itu kan. ICDP. Kan gagalnya kenapa? Karena tidak mengadres kebijakan. Dia hanya mengadres masyarakat, dianggap bahwa orang miskin perusak lingkungan. Lalu yang diadres masyarakat, padahal perusak dan penyebab konservasi tidak berjalan itu kebijakan. Ini luar biasa. Bikin jalan di sana yang tidak memperhatikan. Bukan kita anti jalan ya. Bukan. Tapi bikinlah jalan yang bagaimana agar konservasi bisa tetap berjalan. Jadi artinya teknologi harus masuk dong. Harus teknologi masuk, gitu loh. Supaya connecting spesies jalan. Dikeluarkan untuk sawit, dikeluarkan untuk tambang. Jadi kebijakan kan? Itu bukan solusi begitu. Bukan solusi. Akhirnya yang menderita adalah the local. Iya, ICDP nggak berjalan karena ternyata asumsi kita tidak tepat, yaitu melihat masyarakat lah perusak lingkungan. Enggak. Mbak Soraya, ilmu kan terus berkembang. Ya. Saat itu saya ada di situ. Tahun 93, 94 ya. Betul. Integrated Conservation Development Program ICDP untuk Sumatera, untuk dan sebagainya. Lalu gagal itu. Kami ngakui gagal sekali itu ya. Karena sedunia gagal. Oh, sedunia gagal betul ya. Jadi approach-nya itu adalah kurang pas. Kurang pas. Untuk memahami apa sih persoalannya. Apa persoalannya? Nah, jadi konservasi hanya bisa kalau kita memahami persoalan. Yes. Seringkali, jadi persoalan itu adalah multi facet ya. Jadi dia bukan multisektoral, multidimensi. Ya. Jadi yang kita harus pelajari dulu persoalannya. Apa itu sih? Kenapa itu terjadi gitu lah. Yes. Nah, kalau kita udah tahu, berarti kan solusinya tergantung dari persoalan-persoalan itu kan. Baik. Nah, tiap tempat beda. Pasti. Jadi saya misalnya pernah diundang BirdLife dulu ya ke NTT. Di sana nggak ada industri ekstraktif. Ya. Saya bilang jadi mereka bekerja dengan seluruh masyarakat di sekeliling satu kawasan konservasi. Dan saya keliling tuh ya. Wah, karena mereka dikasih identitas, kalian ini burung ini penting segala macam diajarin, mereka cinta. Masyarakat nih. Jadi masyarakat mencintai. Tapi itu proses toh. Ada proses. Bahkan kalau misalnya ada ini, mereka ngelapor. Malah dia yang ngelapor. Yang mereka inginkan adalah mereka dihargai. Ya hargailah kami sebagai tadi the local yang punya peran. Jadi saya bilang sama teman-teman itu, kalaulah kalian ini menjaga sekeliling ini, ya tentu saja harus ada rural development, harus ada network. Konsep-konsep ini akan terjaga. Kalau pandangan Mbak Soraya, kita punya hampir 30 juta hektar kawasan konservasi darat laut ya. Adakah yang memenuhi tadi sehingga orang partisipasi nih aktif nih? How to protect? Ada ya? Ada. Jadi artinya kita sudah ada percontohan? Ada percontohan. Pertanyaannya apakah kita mau perbesar, perkuat, dan membawa itu menjadi satu kebijakan kita? Satu contoh kebijakan. Itu pertanyaannya. Bisa nggak disebut namanya? Di mana? Salah satunya, yang satunya yang saya tadi di sampai keliling itu ya, saya keliling ya. Wah, mereka lebih ini ya, itu kerjasama dengan masyarakat di sekeliling itu bonus. Padahal ya saya testingnya saya cuma gini, kamu tahu nggak batas kawasan konservasi?
Saya tanya orang di pasar, saya ini, oh ini bekerja artinya. Oke. Jadi prosesnya 10 tahun mereka menegosiasi. 10 tahun. Okay. Batas aja dia mereka negosiasi. Yes. Jadi mereka kerja. Nah, saya bilang ini aset, saya bilang. Cuman kan gini, karena ada sektoral ya. Jadi ada kepentingan sektor. Jadi gini, dia bilang begini, saya kan nggak orang konservasi, saya bukan orang yang kerja dengan masyarakat gitu kan. Ini ada dimensi itu gitu ya. Saya bilang ya udah kalau kamu memang ini ya kerjasamalah dengan CSO setempat, dengan pemerintah setempat untuk memastikan ini. Gitu. Nah satu lagi yang saya sebenarnya sudah dengar karena salah satu orang yang menginisiasi itu bekas asisten riset saya di Sumatera, Tangkahan di Sumatera Utara. Sumatera ya. Nah, dulunya orang ini adalah illegal logger. Bayangin kalau illegal logger kan mencari kayu, didekati, diobrolin, dicari konsensus oleh masyarakat. Bersama masyarakat, ada orang yang datang, ada aktivis yang datang, dia lihat, aduh ini gimana ya, dia ngobrol, kebetulan Pak Wiratno pada waktu itu di situ juga gitu kan, tension tadinya, tapi ada cara untuk menegosiasi, akhirnya sekarang kalau lihat, hutan yang terjaga itu utuh, adalah karena ini. Karena tadi bagaimana hubungan antara government oleh Pak Wiratno tadi dengan the local people. Oh, kalau mereka misalnya ada yang tahu, ada yang illegal, mereka yang ngejar. Dia sendiri yang ngejar. Nah, kenapa mereka begitu? Karena mereka melihat, oh saya lebih baik jadi guide. Ada orang yang datang, ada turis yang datang, dapat duit. Lalu mereka membuat organisasi. Saya ingin ke sana lagi untuk melihat perkembangannya, karena buat saya itu yang harus diperkuat adalah masyarakat. Jadi di situ ada kawan-kawan, ada kekhasan dan keberhasilan. Contoh tadi disebut Tangkahan, di mana mereka yang tadinya potong pohon, lalu dia menjaga hutan supaya pohonnya lestari, dan sekarang menjadi guide, mungkin mengembangkan dengan sistem ekoturism ya. Ya, kerjasama dengan Taman Nasional. Mereka diberikan mereka diberikan fee, diberikan yang fair. Jadi hak-haknya mereka jalan. Jalan. Nah, kalau yang begitu-begitu kita kembangkan di banyak tempat, kita akan menjadi salah satu contoh penting dalam konservasi di dunia. Betul sekali. Karena itu yang paling susah sebenarnya. Benar. Meyakinkan masyarakat bahwa dan meyakinkan politisi dan pemerintah daerah dan yang lain-lain bahwa bekerja dengan masyarakat adalah kunci. Jadi kita harus gencar dong, Mas Soraya. Gencar kepada pemegang kunci kebijakan, kepada government, dan perguruan tinggi harus mulai research dasar mengenai itu. Pola kita berinteraksi dengan masyarakat harus berubah. Nah, teman-teman, kemarin saya datang juga ada konferensi tenure di Selangkah, Jakarta. Sekarang udah ada gerakan konservasi bersama masyarakat adat. Jadi masyarakat adat sekarang mulai diajak oleh teman-teman CSO untuk bagaimana menguatkan konservasi. Jadi kemarin dan ternyata yang banyak yang eager sekali itu perempuan. Kenapa perempuan? Karena kawasan konservasi seringkali adalah sumber air. Pasti itu ya. Jadi saya bilang sama teman-teman konservasi, kalau ngomong masyarakat dengan spesies tentang air. Memang. Water. Water. Terutama. Nah, sementara banyak dari ibu-ibu kan. Kebutuhannya di situ dia. Kalau nggak ada air yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Satu. Yang kedua dia sumber pangan. Kalau di dalam masa-masa paceklik, di masa susah, kalau semua kawasan itu itu jadi monoculture, dia susah cari makan. Tidak ada variasi yang Apalagi kalau udah monoculture, harga turun, habis. Itulah stunting. Nah, jadi kawasan konservasi tentu saja perlu diatur dan itu bisa. Itu adalah wilayah yang menjadi sumber. Nah, makanya ibu-ibu itu sering kali lebih militan. Di Aceh yang bergerak ibu-ibu itu.
yang melindungi kawasan. Betul. Garda perempuan. Iya. Perempuan lebih militan karena mereka tahu kalau ini rusak, mereka yang susah. Tidak ada sumber air tadi, sumber air. Kalau mereka mau cari nggak ada uang gitu kan, harus ada beli lagi, mahal. Beli mahal, mereka nggak ada uang, misalnya karena income turun dan segala macam. Di mana mereka cari ikan, cari apa sumber-sumber pangan, sayur dan segala macam. Saya kapan itu juga ke Kalimantan Tengah juga begitu. Mereka cari jamur lah, cari ikan lah, cari inilah, diatur. Apa namanya, mereka cari getah, cari, jadi bisa. Akhirnya ujungnya konsep dan interaksi dengan alam dengan basis konservasi sudah ada di sana. Ya, banyak di tempat, di banyak tempat tuh banyak. Hanya masalahnya direkognisi atau tidak. Diberikannkah keleluasaan pengelola kawasan konservasi di Tapak itu melakukan inovasi-inovasi baru bekerja sama masyarakat. Ini Bu Soraya ya, saya kan ini kan government ini, jadi banyak sekali berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena mereka yang punya otoritas di sana. Dan kelihatannya saya mendengar, saya membaca ya, walaupun saya belum berkunjung nih soal antropologi ini. Jadi rupanya sudah mulai memberikan konsesi hak kepada suku-suku adat. Oh ya, betul ya, gitu ya. Jadi adat. Udah dengan keputusan menteri. Ada hutan adat, ada hutan perhutanan sosial, yang HKM lah, hutan desa lah, macam-macam. Jadi ini government sudah mulai ke sana sebenarnya. Tinggal diperkuat. Betul. Itu satu langkah yang benar. Jadi artinya kalau benar ya kita katakan benar. Kalau benar kita katakan benar dong. Kalau salah ya kita katakan salah dong. Itu track record yang benar, yaitu memberikan rekognisi. Jadi ya ada juga yang harus dikeluarkan karena itu kampung Nah, tapi kalau kampung aja gimana, mereka nggak bisa juga dikasih hak untuk juga hidup Ada sawah di sana, ada segala macam. Nah, jadi harus dicari cara gitu kan. Itu bisa dengan berbagai skema. Nah, skema itu jadi gini ya. Saya yakin kalau masyarakat kita rekognisi, kita hargai, kita bekerja sama mereka dan mereka melihat ada untungnya, mereka akan menjadi orang terdepan yang untuk mengamankan kawasan. Jadi Mbak Soraya ini, kita dari segi skema yang luas, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Lingkungan Hidup, sebenarnya arah kita udah bener ya? Udah bener. Udah bener ya? Udah lah. Aman lah, dari segitu ya. Tapi apa sih masalahnya nggak nyampe-nyampe gitu? Atau sulit nyampe? Begini, kamu saya percaya banyak orang-orang konservasi di lapangan itu punya inovasi. Hanya masalahnya mereka dihargai apa enggak? Ada bukti tangkahan, bagus. Ada bukti. Jadi harus dihargai karena di dalam paradigm konservasi ini ada paradigm barat, ada paradigm yang bilang pokoknya masyarakat itu harus dihilangkan. Harus, karena mengganggu. Hanya mengganggu. Wilayah ini, pokoknya saya pusing lah sama masyarakat. Kalau bisa pindah gitu. Dia lupa ada paradigm itu masalahnya. Dan paradigm itu ada dari kita ajar. Kalau kita konservasi di barat ya begitu paradigmnya kan. Bagaimana mengatur supaya masyarakat nggak ada dan segala. Dulu paradigmnya begitu. Kemudian tergusur. Ya iya Pak. Profesor mungkin tahu lah ada banyak penggusuran. Dikeluarin begini segala macam ya kan. Nah, jadi ada yang masih memegang paradigm itu. Seperti itu. Karena merasa urusan saya konservasi, bukan orang. Nah, itu kan jadi problem ya. Jadi, ada yang namanya itu tadi bagi-bagi wilayah gitu. Itu kalau orang sana, ini gue ini gitu. Sehingga nggak ada kolaborasi. Padahal nggak mungkin lah konservasi nggak urus orang juga. Urus orang begitu aja nggak bisa juga kalau nggak ada juga perhatian pada lingkungan. Jadi dua-dua ini harus ngobrol. Nggak bisa. Luar biasa. Ini kawan-kawan, ujungnya konservasi itu adalah manusia. Ya, betul. Persis ya. Jadi kita
Sekarang ini mungkin ngurus burungnya saja, kan gitu kan? Iya. Tapi totalnya kadang-kadang manusia itu bagian daripada sistem konservasi di situ. Kalau orang itu sudah punya belief ya, saya ketemu, saya nggak tahu Prof. Hadi pernah ketemu yang namanya Domingus Sinano. Dia itu hidupnya di Teluk Ambon. Oh iya, saya pernah dengar ya. Jadi kapal taruh. Iya, yang kapal taruh. Saya kesana. Wah, dia menjadi asisten orang-orang anak-anak yang mau pada ke ikanan karena mangrove ya, itu di Teluk itu kan mangrove. Jadi dia bikin penelitian, udah banyak doktor lah, apa tes skripsi yang jadi. Begitu ada mangrove di ini, dia merasa urusan dia. Saya tanya kan, Pak Domingus, ngapain sih susah-susah, nggak ada yang bayar? Nggak ada yang bayar. Cuman kita hargain kapal taruh, penghargaan. Cuma dihargain kapal taruh. Dia merasa ini belief dia dihargai. Wah, dia bilang nggak bisa. Ini adalah wilayah hidup saya. Aset dia. Aset dia. Padahal dia itu ya biasa, tidak kaya dari situ. Mungkin kalau ada tamu malah dia yang nyuguhin tamu. Wah, bagus. Dia sampai sampai Pak Emil udah lapor Emil, kenapa ini mau nih? Gitu. Ya. Dia mengkonservasi mangrove. Sekarang nggak tahu, sekarang orang baru tahu ya mangrove itu adalah apa fungsinya? Apa perannya? Perannya untuk karbon sink itu yang paling terbesar. Coba waktu itu kalau Domingus sampai sekarang masih ada. Dihargai banget tuh dia. Jadi berarti harus ada mekanisme dari perantara yang mendorong apakah kebijakan, apakah kayak Mbak Soraya gitu yang harus ke lapangan, semuanya lah, agar supaya mendorong mereka peran semua, Prof. Jadi nggak bisa saya sendiri, semua. Kita bersama-sama. We are together. Yes. Jadi Soraya Apip adalah seorang yang tetap dalam hatinya ingin mendorong agar supaya semua masyarakat apapun lapisannya, fungsinya adalah menuju kepada sustainability pembangunan. Bisa tercapai nggak? Ya harus optimis. Harus optimis dong. Baik, luar biasa ini. Kita dari tahun 90 harus tetap optimis. Sudah sekian puluh tahun. Masa sih ku tinggalkan? Masa sih? Kita berjuang terus. Betul. Kawan-kawan, rupanya kita harus juga menyudahi pembicaraan yang sangat hangat, sangat akrab. Topiknya adalah serius sekali untuk pesan kepada pemerintah yang akan datang. Gitu ya Bu Soraya? Bu Soraya, Mbak Soraya, terima kasih. Ternyata luar biasa dan insya Allah kita kembangkan. Poin-poin ini saya mencatat beberapa hal yang kita percuma dong kalau cuma ngomong aja di sini kan. Kita harus goes to action di lapangan. Terima kasih sekali. Kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Waalaikumsalam. Thank you.